Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga Ananda semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Pada hari ini, Miss akan membahas tentang teks eksposisi. Nah, sebelumnya ada yang pernah dengar nggak teks eksposisi itu apa? Jika ingin mengenal lebih dekat dengan teks eksposisi, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Saat menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Saat berdiskusi pun demikian. Pertanyaan-pertanyaan yang berisi pendapat yang sering kamu lontarkan. Nah, sekarang Ananda semua sudah tidak asing lagi kan dengan teks eksposisi? Langsung saja, untuk pengertian dari teks eksposisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan ide, perasaan, dan gagasan yang di dalamnya terdapat fakta-fakta dan pendapat untuk menguatkan atau memperjelas informasi. Selanjutnya, untuk tujuan dari teks eksposisi bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, serta berbahasa sesuai ejaan Bahasa Indonesia atau EYD. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama, masalah. Teks eksposisi mengandung unsur masalah, artinya dalam teks itu ada masalah yang sedang ditanggapi oleh penulis. Masalah itu diangkat oleh penulis dari kehidupan masyarakat. Yang kedua, gagasan atau pendapat. Dalam teks eksposisi terdapat unsur pendapat. Penulis menyampaikan pendapatnya terhadap masalah yang sedang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Yang ketiga, fakta atau bukti atau argumen. Untuk memperkuat pendapatnya dan meyakinkan pembaca, seorang penulis mengemukakan argumen yang berupa fakta atau bukti yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, simpulan. Di akhir teks, penulis menyampaikan simpulannya atas masalah yang sedang ditanggapinya. Simpulan ini merupakan sikap penulis terhadap masalah. Nah, sampai kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu pola pengembangan teks eksposisi. Di pola pengembangan teks eksposisi ada 4. Yang pertama, pola deduktif, yaitu suatu pola pengembangan dengan mendahulukan kesimpulan pada bagian awal dijelaskan dengan bukti. Fakta atau contoh melalui gagasan pendukungnya. Gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama suatu paragraf. Contohnya, sebagai berikut. Yang kedua,
pola induktif, yaitu pola pengembangan dengan menguraikan data empiris berupa bukti, fakta atau alasan sebagai gagasan penjelas. Gagasan utamanya terletak di akhir kalimat suatu paragraf. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, pola ilustrasi, yaitu perluasan dari paragraf eksposisi yang berisi gambaran suatu objek secara nyata. Suatu gambaran bersifat singkat, padat, dan jelas, namun mudah dipahami pembaca. Contohnya sebagai berikut. Dan yang terakhir, pola perbandingan, yaitu mengenai penjelasan ide pada sebuah kalimat utama dengan melakukan perbandingan dengan hal yang lainnya. Contohnya sebagai berikut. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silahkan japri WA Miss ya. Dan Miss harap Ananda semua dapat memahami dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, unsur-unsur, dan pola pengembangan dari teks eksposisi. Untuk tugas, dikarenakan masih banyak yang belum mengumpulkan tugas LKS yang minggu lalu Miss bagikan, maka bagi yang belum siap mengerjakan tugas LKS tersebut, silahkan segera dikerjakan ya nak. Jika sudah siap, kumpulkan melalui GCR. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.